Ya, tujuan saya nenek Unir 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 ya. Gini, tujuan saya naik sini mau nanya joget-joget itu untuk apa? Sambil nyanyi-nyanyi. Joget-joget di mana? Joget-joget di mana? Ya, tadi kan joget-joget saya lihat. Oh, itu Tujuannya. itu Apa? tujuannya menghibur orang di TikTok. Dan itu bukan tema kita. Tema Itu kita adalah itu nggak ada urusannya dengan Anda. Itu pribadi saya dan Anda tidak berhak untuk mengatur saya karena Anda bukan siapa-siapa untuk saya. tujuan Kristen itu. Saya dengar tadi. Oh, itu untuk itu satir namanya, mengajak Oten berpikir dan merenung. Kenapa rata-rata ngakunya anak Tuhan tapi kelakuannya kayak setan gitu loh. Dan kalian sudah terbiasa. Enggak gini loh bro, Anda kesini naik itu mau ngapain? Mau membahas saya atau membahas tema saya, Yeshua terkutuk? Tema saya adalah Yesus Tuhan terkutuk. Gimana pendapat Anda? Anda kan Kristen nih, kenapa malah bahas diri saya? Pendapat saya gini. Silakan buka kamera dulu, Bang Randy, biar enak bang. Bang Randy, biar enak, silakan. Nah, Silakan, kenapa dengan adab? Kenapa dengan adab Bang Randy? Tadi kan ngomong ada Iya. ketika Anda berjoget-joget sambil menceritakan tentang Kristen itu punya adab gitu. Oke. Nenek Unir. Saya tanya sama Anda, di agama Anda itu diajarkan nggak adab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Halo Kiel, perkenalkan nama dan agamanya deh. Selamat siang. Agamanya apa deh? Agamanya apa deh? Kristen. Oke. Kiel mau membahas tema Uni, judulnya Tuhannya Kiel terkutuk di tiang salib. Atau mau bertanya saja. Kalau Kiel mau menanggapi apa Uni, silakan dibuka kameranya. Biar sama-sama kita besar. Ada baiknya diskusi lintas agama itu kita tunjukkan jati diri kita ya. Kalian udah ngaku anak Tuhan, jangan takut sama hamba Tuhan ya. Tuhannya udah 3, di dalam dirinya udah ada Tuhan. Masa takut sama Bunda Gembala? Silakan dek. Buka kamera dekku, Kiel. Buka kamera dek. Udah Uni minta nih. Udah bisa buka kamera dekku. Silakan Kiel.
Halo Kiel. Kiel. Kiel, silakan Kiel. Ada yang mau disampaikan Kiel? Kiel nggak usah takut. Uni hanya menghadapi penghujat yang sudah sering tuh kayak si Chan itu ya. Kalau kamu belum pernah naik di Komal Uni, nggak mungkin Uni nistakan karena kami diperintahkan untuk bersikap adil. Silakan. Kesini mau ngapain? Kiel kesini naik kesini mau ngapain, Dek? Saya nggak mau menghujat-hujat agama lain. Bagus kalau begitu. Silakan Kiel kesini mau ngapain, Dek? Ya tertarik aja sama Umi Rifa. Wah, tertarik sama saya. Apa-apa yang mau dibahas setelah naik sini? Setelah tertarik sama saya, terus saya naikkan, apa yang mau dibahas, Dek? Ya, ingin saya tanyakan Bunda Rifa. Apa? Nggak usah takut. Nggak usah takut sama Uni. Uni tuh nggak gigit orang, ya. Oten yang biasanya ludahnya berserak-serak. Gak usah gitu, Umi. Rata-rata otennya naik ke tempat Uni itu penghujat. Mungkin kamu belum aja karena kamu belum ke pojok. Kamu itu, kalian tuh rata-rata di awal memang baik sama kami karena kalian belum ketampar. Sudah ketampar baru nanti menghujat menjadi-jadi. Semoga kamu Suka tidak. kayak gitu, Umi. Ya udah langsung Saya lanjut orangnya- aja kita diskusi, Dek. Langsung saja Adindaku, Dinda Oten langsung aja. Apa yang mau disampaikan anakku, anak bunda, anak ke bunda? Saya- Apa? Umi mau tanya, Umi. Itu Apa? Mas Yang. coba Masih yang Pak Rendi, jelaskan sabar ya Pak Rendi. yang terjemahannya di dalam surat Di dalam Al-Imran 3 ayat Quran 45. surah Ali Imran. Oh, 3 ayat 45. nggak ada Ali Imran 3. Ali Imran itu cuma satu. Surah ke-3 mungkin. Ya. Kita baca terjemahannya dulu ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Apa yang pengen adik tanyakan di sini? Saya ingin Umi Rifa menjelaskan detailnya saya biar tahu. Oke, jawabannya ada di Quran surah Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan Adam dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, kun. Nah, kun itu adalah firman Allah atau kalimatullah, karena kalimat itu dalam bahasa Arabnya artinya kata. Dalam bahasa Indonesia kalimat itu kumpulan kata. Karena ada yang namanya distorsi ketika mengambil bahasa Arab yang dijadikan bahasa Indonesia, serapan yang keliru. Nah, jadi kun itu adalah kalimat. Nabi Isa dikatakan kalimatullah karena dia diciptakan tanpa hubungan seksual, hanya diciptakan karena Allah hanya berkata kun, maka jadilah Nabi Isa. Begitu. Terima kasih Umi atas penjelasannya. Ada pertanyaan selanjutnya? Cukup. Oke. Belajar dulu ya. Kita naikkan lagi yang Singa Baron. Singa Baron, silakan perkenalkan nama agama, kalau bisa buka kamera ya, Dek. Assalamualaikum, saya Muslim Uni. Ini ada keperluan apa, Bro? Nah, cuman Muslim? nanya aja, soalnya mulai dulu saya ini ngikuti debat. Kenapa Oten itu kalau debat mulai dulu yang banyak masuk sel itu, banyak masuk sel
dari Oten. Terus yang Ya nari karena kemana mereka itu iya, Oten. udah langsung aja. Kalau Anda belajar dan menonton diskusi lintas agama sepanjang masa, karena mereka masuk penjara karena mereka rata-rata fitnah yang mereka bawa, tidak ada literasinya, seperti itu ya, itu kurang lebih. Iya, masalah kenapa kok nggak bisa berpikir masalah ini? Wah itu jangan tanya ke saya bang, itu saya nggak ada urusan ya, dengan itu ya. makasih Mak Uni ya. Sama, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kiel kamu belajar dulu di sini. Kalau ada yang mau tanyakan silakan tanya lagi. Sekarang ke Randy. Randy silakan kalau bisa buka kamera. Perkenalkan nama dan agamanya. Randy silakan perkenalkan nama dan agama dan tujuannya ke sini. Nama ini Randy, Agama. Kristen. Oke, tujuannya ke sini. Ya, tujuan saya nenek Unir ya. Gini, tujuan saya naik sini mau nanya joget-joget itu untuk apa? Sambil nyanyi-nyanyi. Joget-joget di mana? Joget-joget di mana? Ya, tadi kan joget-joget saya lihat. Oh, itu tujuannya. Itu tujuannya menghibur orang di TikTok, dan itu bukan tema kita. Tema Itu. kita adalah itu nggak ada urusannya dengan Anda, itu pribadi saya dan Anda tidak berhak untuk mengatur saya karena Anda bukan siapa saya. Tujuan Kristen itu saya dengar tadi. Oh, itu untuk itu satir namanya, mengajak Oten berpikir dan merenung. Kenapa rata-rata ngakunya anak Tuhan tapi kelakuannya kayak setan gitu loh. Dan kalian sudah terbiasa. Enggak gini loh bro, Anda kesini naik itu mau ngapain? Mau membahas saya atau membahas tema saya, Yeshua terkutuk? Tema saya adalah Yesus Tuhan terkutuk. Gimana pendapat Anda? Anda kan Kristen nih, kenapa malah bahas diri saya? Pendapat saya gini. Silakan buka kamera dulu, Bang Randy, biar enak bang. Bang Randy, biar enak, silakan. Nah, Silakan, kenapa dengan adab? Kenapa dengan adab Bang Randy? Tadi kan ngomong ada, Iya. ketika Anda berjoget-joget sambil menceritakan tentang Kristen itu punya adab gitu. Oke. Nenek Unir. Saya tanya sama Anda, di agama Anda itu diajarkan nggak adab? Kalau Ada adabnya? Bentar, Mbak. Gimana? Bentar, Mbak. Kalau di agama saya bisa jelaskan ada adab-adab di agama saya, ya. Di dalam agama Anda masalahnya ada nggak ajaran adab? Nah, sekarang saya tunjukkan. Justru yang kalau ada tunjukin di mana ajaran beradab di agama Anda, bahwa dilarang joget-joget sambil bernyanyi. Bahkan kalian di gereja joget-joget sambil bernyanyi. Sekarang saya tanya sama Anda, mana lebih beradab? Sebentar. Kalau dalam Al-Quran jelas, saya Islam. Mengolok-olok nggak boleh memang. Saya tidak mengolok. Saya tidak diam dulu. Bukan kau yang ngajarkan aku Islam, kau Kristen. Dengarkan baik-baik. Mana lebih beradab? Wah, ini nih Kristen ini nih, sok ngajarin adab tapi nggak punya adab. Di rumah orang ngatur-ngatur, kau nggak ada adab kayak penjajah. Sekarang gue tanya sama kau, ketika kau sendiri Kristen tidak ada ajaran adab, kau joget-joget di gereja kau dengan mengatakan Yesus nggak punya tangan lagi, sedangkan kalian Kristen, dengar loh. Oke, aku tanya dulu, mana lebih beradab, diriku atau lirik kalian Kristen? Dengarkan baik-baik, ini lirik kalian ya. Diam kau, diam kau dulu, diam dulu ya. Mana lebih beradab lirikku? Kayaknya gereja nggak ngajarin mereka beradab, sok pula ngatur-ngatur adab orang. Dengar baik-baik. Oke, sekarang ku tanya sama kau, mana lebih beradab? Sebuah lirik yang kunyanyikan mengatakan ngakunya anak Tuhan tapi kelakuannya kayak setan, daripada mengatakan Tuhannya buntung. Mana lebih beradab? Buka mikmu. Mana lebih beradab liriknya? Mengatakan, jangan kok aku pula kau nggak suruh kemana-mana. Aku lagi nunjukkan sama kau bahwa kalian itu nggak ada adab. Kutanya sama kau, mana lebih beradab lirikku atau lirik kalian Kristen? Bukan aku yang bisa kau atur. Kau Kristen di sini. Aku tanya sama kau, mana lebih beradab? Mana lebih beradab? Kristen yang mengatakan Tuhannya buntung. Saya yang membandingkan. Kutanya kau, ini Kristen menyanyikan sebuah lagu dengan judul Tuhan tidak punya tangan lagi. Nenek Unir kan yang menyanyikan lagu, dengar kau, yang menyanyikan lagu, diam kau. Biar saya percaya sama nenek bahwa nenek ini jangankan beradab.
Jangankan Tuhan kau buntung, Tuhan kau terkutuk, Tuhan kau mati aja ada ayatnya. Masa Tuhan kau terbuntung? Sementara makanya kau dengar orang ngomong Tuhan kau terkutuk aja ada ayatnya. Lebih buruk terkutuk ketimbang lebih buruk mati. Karena kalau mati kepalanya yang hilang. Diam dulu kau jelaskan. Kau memang nggak ada adab Kristen ini. Di gereja kayaknya nggak diajarin mereka nih. Dengarkan baik-baik. Lirik saya itu berbunyi begini. Ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak setan. Saya itu berbicara benar. Artinya saya berkata sesuatu yang benar. Contoh, kalian Kristen-Kristen mengaku anak Tuhan, tapi kalian menghujat agama Islam di komal kami. Makanya aku bilang, ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak setan. Karena agamanya agama pagan, Tuhannya Tuman. Itu bukan sebuah olok-olok, itu pernyataan benar. Karena memang begitu. Diam kau dulu, bukan kau. Karena itu bukan kau, kau pula baru naik. Diam kau dulu, GR kali kau. Kau ini memang gak akan lagi menaiknya si Cam tadi kok. Diam kau dulu. Inilah ini ku bilang ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak setan, motong-motong. Nah, sekarang ku tanya sama kau. Kalau ucapanku itu benar adanya, faktanya. Sekarang ku tanya sama kau. Ketika ada orang Kristen menyanyikan sebuah lagu, Yesus tak punya tangan lagi. Itu beradab begitu. Mengatakan Tuhan kau buntung. Ku tanya, perilaku orang Kristen yang membuat lagu itu beradab nggak? Beradab nggak itu? Tidak ada ayatnya. Perhitungan lagi nggak ada ayatnya, kalian percaya? Aku nggak nanya ayatnya ada, aku bilang wah memang nggak ngerti deh bahasa Indonesia ini. Yang kutanya sama kau, ketika ada orang Kristen menyanyikan sebuah lagu dengan mengatakan Tuhan yang nggak punya tangan lagi, itu beradab nggak? Nggak beradab seperti ini. Diam kau. Berarti beradab. Inilah aku bilang, inilah perbedaan kita. Jangan kau samakan adab Kristen yang kurang ajar itu kepada Tuhannya dengan kami. Berarti di agama kau boleh mengatakan Tuhan buntung. Nggak pernah. Wah, saya ngomong agama gitu. biadab. Dengan teman-teman, bukan kau. Makanya kau telinga kau pakai. Yang ku bilang, diam dulu kau, bukan kau. Kau aja nggak ngerti. Yang ku bilang memang kau yang nyanyi. Diam dulu kau. Yang ku tanya adalah, ketika kawan-kawan kau Kristen membuat lirik lagu dengan mengatakan Yesus tidak punya tangan lagi, ya, kau marah kepada aku ketika mengatakan kalian ngakunya anak Tuhan tapi kelakuan kayak setan. Kau bilang kami mengolok-olok. Ketika Tuhan kau dibilang buntung, itu beradab menurut kau. Inilah aku bilang Kristen ini betul-betul kebolak-balik. Kalau Tuhannya dihina, dia bilang itu beradab. Kalau mereka yang kita hujat, mereka nggak terima. Kenapa? Mereka lebih mulia daripada Tuhannya, karena Tuhannya terkutuk, mereka tidak. Menghujat Tuhan kau. Oke. Seperti Buka kamera kau, nggak usah kau banyak cerita. Buka kamera kau. Nggak terima aku kalau kau buka kamera, banyak cerita kau. Kau ngakunya anak Tuhan kau tiga, nengok aku aja kau takut. Nggak ada. Diam kau. Kita langsung aja nyanyi tahap kau kayak mama kurang belanja. Kutanya sama kau, Yesus kau percaya nggak kalau Tuhan kau terkutuk? Buka kamera kau. Buka kamera kau, nggak usah tutup. Buka kamera kalau nggak jawab pertanyaan saya. Aku minta pertanyaan kau, sudah aku jawab. Menurut Kristen, aku jauh lebih beradab daripada Kristen, ya. Belum dijawab, udah. Aduh, ini memang nggak ada adabnya di gereja ini. Kayaknya nggak diajarin. Sekarang kau tanya, kau kan bicara adab sama aku. Memangnya agama kau ada adabnya? Kan aku tunjukkan, agama kau nggak ada ajaran adab. Kenapa? Kalau aku mengatakan kalian anak Tuhan, kelakuan kayak setan, itu terbukti. Agatha bertengkar dengan dengan Edis. Kelakuan Tuhan itu bertengkar. Kelakuan setan. Edis menghujat Katolik, kelakuan anak Tuhan itu kelakuan setan. Semua apologet kalian saling baku hantam. Makanya aku bilang ngakunya anak Tuhan, kelakuannya kayak setan. Sakit hati kau. Nah, kau bilang aku nggak beradab. Sekarang aku tanya sama kau, ketika kalian Kristen membuat lirik lagu Yesus tak punya tangan lagi, itu beradab gitu? Kau bilang Tuhan kau buntung. Itu beradab. Makanya aku bilang adab di agama kau dengan adab di agama kami beda. Di agama kau itu menghujat Tuhan itu beradab. Di agama kami berbicara jujur. Kau bilang itu yang nggak beradab. Kami bicara jujur. Di agama kau kami berkata jujur, berkata benar. Kau bilang nggak beradab, menghujat. Ketika kau menguduh Tuhan kau buntung, kau bilang itu beradab. Justru terbalik di agama kami. Di agama kami diperintahkan bicara benar. Ya, di agama kami nggak boleh menghujat Tuhan. Jangankan Tuhan kami, Tuhan orang lain aja nggak boleh kami hujat. Inilah perbedaan agama kau dengan aku. Kau pula ngajarin aku adab.
agama kau aja nggak beradab, ngajarin pula aku cara beradab. Ada-ada aja kalian ini. Aku menyatakan sesuatu yang benar. Yesus tak punya tangan lagi. Sok pula jogetnya kayak gini-gini ya kan. Giliran diganti musik dangdutnya kayak gini jogetnya. Kau pula ngajarin aku adab. Di gereja pula kalian. Di gereja kalian hoba, hoba. Aku pula yang kau ajarkan adab. Hei, salah kau. Aku bilang begini ya. Ngakunya anak setan, ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak setan, itu satir supaya kau berpikir siapa yang dimaksud Umi Ripa ini ya, aku ya, wah aku memang aku anak Tuhan nih. Kalau aku ngaku anak Tuhan, aku nggak mau kelakuan kayak setan, supaya kau berpikir Oten. Itu cara aku menyadarkan kalian supaya kalian sadar. Ketika kalian ngaku-ngaku aku anak Tuhan, aku mengaku kelakuan kayak setan. Giliran lagu yang dia buat, Yesus nggak punya tangan lagi, Tuhannya buntung katanya, itu beradab katanya. Giliran Tuhannya dibilang Yesus nggak punya kaki, dibilangnya Tuhannya cacat, tepuk tangan dia. Inilah kalian. Adab Islam dan adab Kristen itu beda. Di Kristen boleh menghujat Tuhan, yang nggak boleh manusianya. Orang Kristen yang nggak boleh dihujat. Kenapa? Bahkan saking mereka memuliakan diri mereka, mereka yang berbuat dosa Tuhannya yang terkutuk. Aku menyanyikan lagu itu fakta. Kelakuan kalian kayak biawak pun makan sirine nanti. Enak, pahit tapi enak. Apa kalian? Diputar-putarnya logikanya. Giliran dia mengatakan Yesus nggak punya tangan, katanya buntung Tuhannya ada tepuk tangan ya. Kita dengarkan lagunya ya. Menjadi tangannya. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang menjadi tangannya untuk melakukan Kayak gini katanya beradab. Dikata-katainya Tuhannya, dinyanyikannya kata-kata Tuhannya, dimaki-makinya Tuhannya, tuh dibuatkannya sebuah lagu. Beradab dia katanya. Yesus tak punya tangan, kita aja nggak ada, kita nggak berani kita mengatakan. Dibilangnya Tuhannya, aduh mana, ada aja katanya. Ada lagi yang lebih parah lagunya, dibilangnya nih. Nah, dibuatnya nih, Yesus menderita dan mati memang penghujat kalian. Ada-ada aja kalian nih loh. Ketika kami menyanyikan sebuah lagu yang itu supaya kalian sadar, ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak setan, karena agamanya agama pagan, Tuhannya ternyata tuman, makannya babi juga biawak, dan makan babi juga. Salah lagunya ya, salah lah pokoknya gitulah. Ginting M, kau memfitnah, buktikan Pak. Pak Ginting, saya mau bertanya sama Anda, bolehkah di Kristen itu memfitnah tanpa bukti? Silakan. Nuduh-nuduh tanpa bukti, dibilangnya aku memfitnah, giliran aku tunjukkan ayatnya langsung menceret. Silakan Pak Ginting, naik. Uni, mereka ini agama terbalik ya. Terbalik-balik memang mereka ini. Kita menyadarkan mereka supaya tidak menghujat, mereka tuduh pula supaya menghujat. Iya Uni, betul itu kan. Ya, halo Pak Ginting, selamat siang. Siang Bu. Ya, Bapak mengatakan saya memfitnah. Bisa tunjukkan buktinya Pak? Apa yang saya fitnahkan Pak? Nah, Silakan. Kita dewasa aja. Anak setan itu kayak mana? Parameter anak setan itu apa? Parameter anak setan itu adalah merusak peradaban dengan cara bentar dulu. Ini kenapa sih setan itu sikap ingkar kepada Tuhan Pak? Kami tahu Pak. Menjawab, saya tanya dulu. Setan itu tidak terlihat Pak, karena ada. Astagfirullahaladzim. Ini aku bilang, makanya aku bilang Bapak itu betul-betul nanti ngakunya anak Tuhan, tapi kelakuan kayak setan. Setan itu kayak Bapak ini nggak sabaran. Sabar Bapak dengarkan saya. Kalau kau nggak pernah lihat setan, kau Wah, tahu itu kelakuannya. setan ini.
Karena setan itu bukan makhluk yang dapat dilihat, Pak. Sejak kapan setan dapat dilihat? Siapa yang Jadi ngajarin kau itu? tahu parameter setan itu kayak mana, makanya kau harus pintar. Karena sifatnya di dalam Islam itu sikap setan itu sikap, Pak. Sikap ingkar, sikap bodoh, sikap inkonsisten, sikap jahat itu setan, Pak. Sifat yang ada pada tubuh manusia dan jin. Cara melihat setan itu lihat perbuatannya. Contoh, apologet kalian mengakunya anak-anak Tuhan, tapi coba lihat, saling buka aib, saling bertengkar, saling menjelek-jelekkan. Itu kerjaan Tuhan dalam diri kalian atau kerjaan setan dalam diri mereka? Jawab, Pak. Oke, saya jawab. Kalau negara-negara Muslim itu yang perang itu gimana? Jadi Kalau kan mereka perang tergantung bicara perangnya buat pribadi apa? tadi kan. Ya, perangnya buat apa? Berarti Anda tidak mampu menjawab ya? Berarti Anda Ya, tidak mampu sesama menjawab, Muslim, langsung bertanya. Ibu lihat aja tuh dulu. Iya, kan yang bertanya makanya saya biar Ibu duluan. pastikan dulu. Karena Oke. ini kan aku bilang nih, kesurupan setan ini. Anda kan saya tanya, Anda kan bertanya duluan ke saya menjawab dan menjelaskan. Waduh, inilah aku bilang kan, memang kesurupan setan orang-orang ini. Ya udah, Setan iya, itu nggak lanjut, sabaran. lanjut. Boleh saya jawab Ya tadi? jangan kau Boleh saya ganggu, jawab tadi? jangan, Boleh belum saya jawab selesai tadi? aku, belum selesai. Ya, ya, Giliran boleh saya kau- jawab tadi giliran- masalah giliran Ibu bilang kau suruh apologi, menjawab, kau apologi, banyak boleh saya jawab? cerita. Giliran aku lagi menjelaskan, kau memotong. Inilah setan Nggak, biar kelakuannya. saya jawab, biar saya jawab. Apa yang mau kau jawab? Itulah aku bilang, kalian itu memang kesurupan setan. Kayak orang lagi kesurupan gitu, nggak tenang jiwanya. Kan ku bilang, ada perbedaan antara manusia dengan setan. Setan itu menjadikan kita tidak rasional, irasional, membuat kita selalu bertengkar. Ya, lalu kau tanya sama aku, yang mana contohnya? Itu apologet kalian, mengakunya kan anak Tuhan. Tapi kan saling membuka aib, berarti itu perbuatan Tuhan dalam diri mereka atau setan. Karena kalian mengaku-ngaku ada Tuhan dalam diri kalian, kan begitu. Ya. Naikin. Ya mau naik-naik aja, nggak usah minta naik, minta permintaan naik saya terima. Nah, yang kedua, lalu kau tanya sama aku, orang-orang Arab itu yang berperang itu perbuatan setan atau gimana? Lihat perangnya dulu. Kalau mereka naik-naik ginting, naik lagi ginting. Kalau mereka itu diperangi lalu memerangi balik, itu bukan perbuatan setan, itu adalah hukum yang mereka lakukan. Ya, justru setan menyuruh mereka supaya jangan melawan kalau dijahatin. Itu baru setan, karena setan pengen kita menderita. Kalau kau mau melihat perang, ya perangnya bahas dulu perang macam mana. Kalau perang Ukraina dan Rusia udah jelas setan semua itu. Kenapa? Memperebutkan hasil bumi karena keinginan daging. Perang yang dilakukan Amerika kepada Venezuela tuh setan itu pengen menjajah. Kalau perang yang dilakukan Iran belum tentu itu perbuatan setan. Karena apa? Dia ingin menyelamatkan saudaranya di Palestina. Dia ingin menghentikan kejahatan-kejahatan orang Israel. Bisa jadi itu adalah tugas yang diberikan Tuhan, sebagaimana Israel dalam kitab kalian disuruh untuk menghabisi orang lain, karena ada di kitab kalian itu. Kau naik dulu ginting, naik lagi kau ginting ya. Kau bahas Syiah Sunni ya. Yuk kau buka data sama aku. Kau bahas juga Ortodok kau dengan Katolik, kau dengan Protestan kau ya. Mari kita lihat perperangan antara Syiah dan Sunni, berapa korban jiwanya. Mari kita bahas perang Kristen, berapa korbannya. Kau bilang tadi apologit itu, ya itu kan pribadi mereka. Kenapa kau bilang Makanya setan? aku tanya. Ya makanya aku tanya, mereka ngakunya anak Tuhan, tapi kelakuan kayak setan, di mana salahku? Nenek yang ngomong tadi. Opung, kan ku tanya Kan sama kau kau, yang bilang kalau tadi. perbuatan si apologet itu perbuatan anak Tuhan atau perbuatan setan? Jawab Opung. Tua bangka kau, ngaku-ngaku pula kau muda muka, kau tuh peta. Nenek, Hidung kau tak tahu, kecuali kau ganteng, kecuali kau udah muda, kecuali kau masih muda. Kau cium bijinya Yesus, tapi cium kau batu. cium. Ya aku tanya, kalau Yesus turun ke dunia mau nggak kau cium biji Yesus? Kutanya kau, kalau kau Yesus turun ke dunia disuruh cium bijinya, mau nggak kau? Pasti kau cium karena Tuhan kau kan. Maria Magdalena aja cium kakinya dia diam, kok apalagi kau? Yang aku takut kalau Tuhan kau turun ke dunia, kau kocok nanti. Aku takut. Apa salahnya cium batu? Tuhan kau aja dicium pesundal kok. Ada. Uni, ya semuanya itu kan Tuhan Uni, ya kan? Jadi ada Tuhan, Iya. Tuhan ya kan? Iya. Tuhan, Mama Tuhan, gitu kan? Ada kan Tuhan semua, biji Tuhan. Bang kan? Al, biar aja Tuhan Bang Al, itu. jangan diturunkan dulu Bang Al. Bang Al, biar saya yang turunkan si ginting ini.
Ya, mari kita bahas batu dan Tuhan kau ya. Mana lebih mulia dan hebat, batu atau Tuhan kau? Kau punya Tuhan, katanya manusia, namanya batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Batu yang kucium bernama Hajar Aswad. Batu itu bahkan tidak perlu minta keledai dan minta makan, tapi kalau dicium bisa menghapus dosa. Batu itu datang dari surga, tidak pernah terkutuk. Tuhan kau datang dari surga hanya untuk terkutuk di dunia. Dan bahkan Tuhan kau udah ditombak, dihinakan, dimatikan, minta makan, naik keledai, tak mampu menghapus dosa, menghujat Roh Kudus. Maka dibandingkan Tuhan kau, batu lebih berkuasa. Jadi aku memang jujur lebih baik mencium batu daripada mencium Tuhan kau. Ya, Tuhanmu itu dek bahkan dikatakan terkutuk. Setidaknya batu Hajar Aswad tidak pernah terkutuk. Bahkan Tuhan kau dilempar batu Hajar Aswad, kabur dia. Ketika diadu kepala Tuhanmu dengan batu Hajar Aswad, pecah kepala Tuhanmu. Maka jangan kau bandingkan batu dengan Tuhanmu, kalah Tuhanmu dek. Tuhanmu pernah lari loh dari kejaran batu loh. Ketika Tuhanmu dilempar sama batu Hajar Aswad, kabur. Kami kalau setan yang dilempar batu kabur, kah ini Tuhan kau yang dilempar batu kabur. Dalam agama kami yang terkutuk setan, dalam agama kau yang terkutuk Tuhan. Bahkan batu Hajar Aswad saja, ya, sehitam-hitamnya batu Hajar Aswad nggak pernah terkutuk. Kau, Tuhan kau udah pindah makan, dah hidup, anak Tuhan lahir dari manusia, firman menjelma, terkutuk. Jadi kalau kau bandingkan batu Hajar Aswad dengan Tuhanmu, malu Tuhanmu nanti. Tuhanmu datang dari surga, digelari batu penjuru. Batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Sementara Tuhanmu itu sudahlah tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mending batu, memang nggak bisa ngapa-ngapain. Ini punya tangan, punya kaki, punya kekuatan Tuhan, tapi aku tak dapat berbuat apa-apa. Kalau batu tak dapat berbuat apa-apa, wajar dia batu, nggak ada tangan, nggak ada nyawa, nggak ada ruh. Ini manusia punya kekuatan 100% Tuhan, bilang pula aku nggak dapat berbuat apa-apa. Batu Hajar Aswad diciumin seorang nabi, orang semua datang, seluruh penjuru menciuminya. Tuhan kau, seluruh Yerusalem sama Romawi menombaknya waktu itu. Batu Hajar Aswad dicium oleh manusia paling mulia di alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad. Tuhan kau dicium pesundal. Tuhan kau dicium Yudas yang dirasupi iblis. Inilah kalian membeda. Kalau batu Hajar Aswad dibandingkan Tuhan kalian, nggak ada apa-apanya Tuhan kalian deh, nggak ada apa-apanya deh. Batu Hajar Aswad dari surga, wangi sampai sekarang nampak. Eksis Tuhan kau katanya pernah turun, nggak ada sampai sekarang aku tengok. Mandi pun kita nggak tahu berapa kali sehari. Jangan kalian rendahkan Tuhan kalian dengan membandingkannya dengan batu Hajar Aswad, malu Tuhan kalian nanti. Kalau aku bangga, jangankan dengan nabiku, dengan batu Hajar Aswad aja Tuhan kalian kalah. Tuhan kalian dilempar batu lari, pecah palanya. Coba ambil batu Hajar Aswad, adu sama kepala Tuhan kalian. Mana yang bengkak, batu atau kepala Tuhan kalian? Bengkak kepala Tuhan kalian. Jadi gitu ya. Kalau mau membandingkan, yang berani naik ke sini sama saya gitu loh. Ini enggak. Kalian, apa salahnya kami mencium batu? Apa salahnya kami mencium batu? Toh seandainya Tuhan kalian datang ke dunia, pasti kalian ciumi badannya, termasuk bijinya. Aku daripada cium biji Tuhan kalian, mending aku cium batu. Ngapain aku cium? Iya. Nah itulah aku bilang, jangan kalian merendahkan Tuhan kalian dengan membandingkannya ya. Kau kalau masih muda, kau muka kau ganteng, nggak apa-apa kau hina aku. Ini muka kau peta, hidung kotak, udah tua bangka, kau panggil aku nenek. Kau aja nggak layak dipanggil opung kau. Kalau gini loh anak-anak Tuhan, kalau kalian itu mau menghujat, minimal kalian ganteng dulu. Aku kalau dihujat orang ganteng rela aku. Ini kau muka peta kayak biawak, menghujat. Ngakunya anak Tuhan, muka kotak, hidung peta, makan babi, minum tua. Ngaku anak Tuhan, menghujat pula.
Kalau aku nggak apa-apa dihujat pribadiku, kau panggil nenek, udah banyak memang cucuku, memang betul aku bilang, cucuku udah ada, memang dipanggil nenek aku, nggak masalah, nggak hina dipanggil nenek. Yang hina itu ngakunya anak Tuhan kelakuan kayak setan. Mengaku anak Tuhan, ngaku-ngaku aja diangkat Tuhan, nggak pernah jadi anak. Ngaku-ngaku Yahudi rohani, diludahi sama orang Yahudi. Nggak tahu diri kalian ini loh. Ya, Pak Indrawan silakan Pak. Pak Indra, agamanya Pak, ngaku-ngaku anak Tuhan, kelakuan kayak setan, agama-agama pagan, Tuhannya tuman. Setiap hari makan babi, minumnya minum tua, lalu kesetanan, joget-joget telanjang. Kalian itu diajak berpikir menolak, diajak merenung menolak, diajak untuk jujur ditolak, dia kasih babi makan, dikasih tua minum, dikasih PSK dipakai. Itulah kalian. Giliran kalian bicara bidadari, surga kalian penuh pesundal. Aduh, ini Pak Indrawan ini tadi udah naik, gak ada suara. Halo Pak Indrawan. Pak Indra, mak batu aja dia pamer batu aja, turun ya Pak. Katanya batu aku keren loh unirnya. Iya, kalian itu lucu. Kalian itu saudara-saudaraku Kristen itu lucu banget loh. Kalau memang kalian itu anak-anak Tuhan, tunjukkanlah Tuhan kalian itu ada adabnya. Ini Tuhannya dianggap, Tuhannya dikencingin sama mereka. Halo, Marlon, anak Tuhan atau anak orang? Halo Marlon. Halo Marlon. Bantu dulu, bantu. Apa yang mau dibantu Marlon? Apa yang mau dibantu? Marlon. Oh Marlon. Turunnya Marlonnya Dek ya, nonton aja di bawah ya Dek ya. Begunjing gitu, ini Syiripa ini penghujat Yesus katanya. Padahal ditanya mana penghujatanku kepada Yesus, nggak bisa tunjukkan. Kayak gitu-gitulah mama-mama yang ada di duduk-duduk mereka itu kan. Mak hilang signal go. Ada signalku Lemon. Hah? Nah, ada signal lu nih. Ada signal lu nih. Aman nih. Mak jangan minta dulu. Ini kan? Lanjut dulu. Gini kan, ini lama-lama kita ini haus juga uni kan. Mau gimana coba kan? Iya, mereka ini aneh. Memang terbalik. Di Islam itu setan yang terkutuk. Di Islam itu kan Tuhan yang mulia. Di mereka Tuhan yang dikutuk, Tuhan yang rendah, Tuhan yang hina. Aneh mereka ini, memang agama terbalik. Mau gimana coba kan? Iya. Tuhannya ngaku anak manusia, mereka anak manusia ngaku anak Tuhan. Memang biawak mereka ini. Kita dilempar setan, setan dilempar pakai batu. Ini Tuhannya yang dilempar pakai batu. Memang ada kalian. Maaf teman-teman yang di YouTube tadi ya. Sorry, bentar. Buat teman-teman yang di YouTube tadi saya jaringannya hilang ya, karena baterainya habis HP-nya ya. Baterainya habis. Yang satu ya baterainya habis. Makanya tadi yang di YouTube kehilangan akses. Kalau kita kan begitu nih kan, lam yalid wa lam yulad. Orang itu tidak pernah dan tidak boleh diperanakan. Kata orang Kristen, mama lahirkan Tuhan, Tuhan punya mama, kan agak lain mereka ini kan. Emang agama terbalik kayak ini. Yang lebih parah lagi bukan itu, mereka percaya Tuhannya punya mama, tapi mama Tuhannya nggak diajak ke surga waktu dia pergi ke surga. Ini kan nggak berbakti. Inilah kawan-kawan kita Kristen, mereka itu nggak entah sadar entah tidak, mereka selalu saja menghujat Tuhannya. Kita capek-capek memuliakan Tuhannya, mereka hujat Tuhannya depan kita pula lagi tuh. Halo Coki, Asran, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya halo, Ya halo nih, ya dengar. Coki agamanya apa dek? Saya Kristen ini. Oke, Coki mau diskusi dek. Oleh. Jangan menghujat ya dek ya. Saya nggak suka menghujat kakak. Iya bagus itu, jangan diikuti si Putrajaya ini ya, dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah kelakuannya ya. Oke, Iya. Coki bisa buka kamera dek? Bisa buka kamera dekku, biar enak kita. Silakan dek buka kamera. Nggak bisa. Bisa, ini undang nih. Nggak bisa kakak lagi pembatasan, pelanggaran. Jadi kalau nggak bisa buka kamera di sini nggak boleh diskusi dua arah, bertanya saja dekku. Nggak bisa diskusi, boleh bertanya. Iya, memang bertanya aja dek. Tuh bisa. Bapak-bapak rupanya aku panggil dak adik, ku dinda-dindain lo, taunya udah om. Masih muda. Maaf ya om. Masih muda. Salah ini Masih muda om. bapak Ya udah aku panggil Dinda lah Dinda. Ya Dinda, lanjut Dinda. Gimana Dinda? Dinda Coki mau bertanya saja. Silakan Dinda Coki nggak? Ya begini loh Kaudi dan kawan-kawan. Artinya di Galatia 3 ayat 13 itu mungkin kita beda penafsiran, beda pemahaman. Sebentar, Mengapa dia Bang Coki izin Mengapa? Coki. Bang Coki, maaf Bang ya, tolong jangan tuduh kami menafsir. Kami itu hanya membaca Bang. Membaca dan menafsir itu beda Bang. Oh, hanya ya membaca. membaca itu, contoh saya bacakan Oke, ya. boleh. Kristus, abang nanti menafsirkan ya, nanti saya bacakan nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang dimati digantung di tiang salib. Itu kan bacaannya kan. Sekarang pertanyaannya adalah siapakah yang mati terkutuk digantung pada kayu salib? Silahkan kalian yang jawab. Bukan kami lagi yang menjawab karena kami tidak boleh nafsir Boleh kita saya kalian minta Bang. tolong sama kakak bacakan 2 ayat? Oh, ini minta tolong ya. Ya, Oke, baiklah, Yesaya karena Abang- 53. Oke. Ya saya. Yesaya supaya ini clear masalahnya. Yesaya 53 ayat 5 dan Yesaya ayat 5. 9. Yesaya 53 ayat Ayat 5 dan 9. Saya bacakan ya. 2 ayat aja. Iya, saya bacakan. Silakan kakak. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan. Ayat 5 aja. Oke, silakan Bang. Sudah saya bantu Abang. Ayat 5. Nah, Udah. nanti sekalian aja. Ayat 9 satu lagi. Panjang kali Abang ini keinginannya. Lanjut ya, ayat 9. Ada 2 ayat. Ada 2 ayat. Oh ya, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Silakan Bang. Aku lanjut ya. Iya, artinya di dalam di dalam Yesaya ayat 5 ini kakak, ia terkutuk oleh pemberontakan kami. Siapa itu kami? Adalah pengikut dia. Oleh karena dosa-dosa kami, melalui kematiannya di kayu salib, karena orang yang mati digantung salib itu di tiang kayu salib adalah terkutuk. Nah, kenapa dia disebut kutuk? Artinya kutuk yang seharusnya bagi kami, maka ia menjadi kutuk bagi kami untuk membebaskan kami dari segala dosa. Di ayat 9, Yesaya 53 ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Sekalipun, nah ini kita garis bawahi ya, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Artinya kenapa dia digantung, kenapa dia disalib, itulah karena dosa-dosa kami. Karena kami ini pendosa, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Karena hari ini, saat ini dia berhenti berdosa, 1 jam, 2 jam, atau besok dia pasti berbuat dosa lagi. Artinya menurut undang-undang atau Alkitab atau hukum Taurat, bahwa orang yang berbuat dosa pasti akan dihukum.
bagaimana cara Allah supaya setiap kita ini tidak dihukum oleh karena setiap dosa-dosa yang kita buat adalah melalui penyaliban Tuhan Yesus. Dan mungkin kakak boleh baca literasinya, Galatia ayat 3 pasal 3 ayat 13 itu, kenapa Yesus mati? Itu kira-kira kakak. Udah ya Pak? Udah ya? Ya. Sekarang saya mau bertanya nih. Berarti Bapak akui bahwa Yesus terkutuk? Artinya ia terkutuk karena pemberontakan kami. Iya, terkutuk maksudnya berarti karena Bapak akui kalau dia dosa terkutuk. kami. Saya nggak tanya, Pak, coba Bapak pahami pertanyaan saya. Saya Ya. tadi itu sebenarnya tidak bertanya alasan kenapa dia terkutuk. Yang saya tanya, betulkah dia terkutuk? Itu pertanyaannya. Betul atau Sudah salah saya aja dulu? beri penjelasan. Ya, di dalam beberapa ayat di Alkitab Perjanjian Lama, bahwasanya orang yang mati di kayu salib adalah terkutuk. Cukup. Maka Kita pertanyaannya, Ya. apakah Yesus terkutuk? Silakan Bapak jawab. Terkutuk karena dosa-dosa kami. Terkutuk Berarti, karena oke. pemberontakan kami. Berarti tema saya benar atau salah? Nggak bisa berhenti di situ, nggak bisa. Terkutuk karena pemberontakan kami, melalui penyalibannya, melalui hukuman yang diberikan kepadanya yang seharusnya kami tanggung, maka kami jadinya tidak terkutuk. Kami jadinya tidak disalibkan, tetapi Yesus telah menggantikannya bagi kami. Itu kira-kira. Jangan berhenti di masalah Yesus terkutuk yang di kayu Bapak, saja. izin, Karena Pak. ada sambungannya. Pak, Bapak ini kan Kristen ya? Saya kan Islam, Saya Pak. Kristen. Iya. Kalau Bapak menjelaskan itu di gereja, mungkin boleh dan benar. Sayangnya kami tidak mau mendengarkan penjelasan itu karena saya tidak nanya itu. Yang saya tanya, berarti Bapak menerima bahwa Yesus terkutuk. Kecuali saya tanya gini, kenapa Pak dia terkutuk? Baru Bapak jelaskan karena ini itu. Yang saya tanya, berarti Bapak sebagai Kristen menerima Tuhan Bapak terkutuk. Itu pertanyaan saya. Ya, jelas. Ya. Itu bagus. Oh, Makanya oke, udah. tadi saya Tepuk tangan, kasih. udah Pak. Coba tepuk tangan. Iya. Pak, Makanya kenapa saya kalian, kasih. kenapa rata-rata Kristen Begini loh. itu tidak mau menjawab pertanyaan kami, tapi menjelaskan apa yang kami nggak minta gitu loh? Kan saya tanya dulu, bentar. Saya tanya sama netizen di bawah dulu ya. Netizen di bawah, kalian mau tahu nggak kenapa Yesus terkutuk? Biar dijelaskan bapaknya. Coba kalian jawab. Kalian ingin tahu? Kalian ingin mendengarkan bapak ini menjelaskan kenapa Yesus terkutuk? Nggak ada Pak yang mau Pak. Diam dulu putra kau nih. Diam dulu kau. Kalau kau ganggu diskusi kau turun nanti putra ya. Nah, artinya Pak, mohonlah Pak, yang kami minta itu yang kami ingin dengarkan. Apa yang kami minta? Jawab dengan tegas. Bapak menerima nggak Tuhan Bapak terkutuk? Setelah itu baru kita lanjutkan pertanyaan setelahnya. Silakan. Tadi saya sudah jawab bahwasanya di Galatia itu dan di beberapa ayat di Alkitab bahwasanya yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Tapi kan di Yesaya pasal 53 Pak, kenapa sih ayat sulit 2 banget disebut. menerima kenyataan itu Pak? Kenapa sulit banget Enggak, gitu tidak menjawab bisa. dengan gamblang? Ya Karena kenapa tidak bisa? di sini- Kenapa tidak bisa? Karena di sini Saya di tahu Pak 53 alasannya. Bentar. Bapak tahu nggak alasannya oleh kenapa tidak bisa? Enggak, dengar dulu Kak. Pak, saya ini tidak pernah bertanya kenapa dan untuk apa Yesus terkutuk. Yang saya tanya, Bapak menerima nggak fakta bahwa dalam kitab Bapak Yesus dikatakan terkutuk itu? Kenapa Bapak menjelaskan apa yang nggak saya tanya? Emang saya nanya kenapa Saya untuk tidak apa dia? menjelaskan, Kak. Saya tidak menjelaskan. Kok dia bilang nggak jelaskan? Pak, Saya menjawab, hanya- Pak, saya menjawab hanya dengan mengambil menjelaskan ayat itu beda. Dengar, menjawab dengan menjelaskan itu beda. Menjawab itu gini, Pak. Siapa nama bapakmu? Bapakku Yadiman. Atau menjawab namanya. Menjelaskan itu begini, Pak. Bapak saya itu adalah seorang pria bernama Yadiman, tinggalnya di Bukit Tinggi, orangnya tinggi, jenggotnya panjang, ganteng. Nah, itu penjelasan. Yang saya tanya adalah, Bapak sebagai Kristen menerima nggak tulisan dalam kitab Bapak dikatakan terkutuklah yang mati digantung kepada kayu salib, yaitu kepada Yesus? Bapak terima nggak? Jadi gini, sebentar dulu. Karena kakak tidak mengerti apa arti tulisan di Galatia 3 ayat 13, makanya saya kasih 2 ayat sama kakak. Saya ini, Yesaya Pak, Bapak pasal- turun dulu Pak. Bapak Ya, kena Pak, apa? ya. Bapak kena pelanggaran. Ini Naik lagi. Bapak Ini naik lagi Pak. penjelasannya. Pak naik lagi Pak. Bapak kena pelanggaran. Ya, Bapak ngerokok tadi. Bapak naik lagi.
Lihat lagi ya. Sulit teman-teman Kristen ini. Mereka ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Yang kita tanya, Bapak terima nggak Tuhan Bapak terkutuk? Jadi begini, begini. Hacin katanya. Tak apa. Kita cuma nanya aja, Bapak terima nggak Pak Tuhan Bapak terkutuk? Padahal dia udah bilang tadi, jadi dia terkutuk karena begini. Ditanya, yakin Bapak terima Tuhan Bapak terkutuk? Nggak bisa dijawab begitu saja. Jadi, dia terkutuk untuk ini. Yang kutanya betul, kau yakin Tuhan kau terkutuk? Aku nggak nanya kenapa Tuhanmu terkutuk, Pak. Oh ya, nggak dengar dia tadi tuh ya, benar-benar nggak dengar. Kalian nanya tahu kan? Ya. Pak Coki silakan. Ya, Pak jangan merokok ya Pak. Jangan merokok ya Pak ya. Merokok ya. Nggak enak kita Pak. Marah TikTok Pak. TikTok ini nggak ada uang rokoknya Pak. Makanya mereka mengamuk Bapak merokok. Ya. Makanya saya nggak on cam. Gak apa-apa on cam aja Pak. Kalau Bapak menjelaskan itu wajib on cam. Nah, siapa yang mau dengerin ChatGPT Pak? Kalau mau nggak ada kameranya, aku mending nanya ChatGPT Pak. Lebih enak lagi ngomongnya, nggak ngeyel kayak Bapak. Coba Pak jawab dulu. Berarti Bapak betul sebagai Kristen menerima Tuhannya terkutuk? Begini. Ya begini. Kakak kan orang Muslim. Betul. Kakak kan punya Alkitab. Kakak kan punya Al-Quran. Betul. Tentu cara kakak menafsirkan beda dengan kami yang punya Alkitab. Ya nggak apa-apa perbedaan itu. Cara mengartikannya. Loh, karena kakak tidak tahu cara. Astagfirullahaladzim. Pak, saya itu tidak ingin mengerti Bible sebenarnya Pak. Saya itu bukan orang yang ingin paham Bible seperti paham Bapak. Saya hanya ingin tahu Bapak ini. Ya saya nggak mau tanya itu. Saya mau tahu Bapak percaya Tuhan Bapak itu pernah terkutuk. Itu aja. Nah, kan terjawab sudah di Yesaya 53 ayat 5 dan 9. Terima. Kan terjawab sudah. Silakan terima. baca 53 ayat 5 dan 9. Iya, Bapak terima nggak Tuhan Bapak terkutuk? Ya, saya terima karena memang dia terkutuk. Berarti tema saya betul, nah, Yesua terkutuk. Sama-sama. Ya udah cukup. Nah, ya udah cukup. Sekarang kita masuk. Panjang. Nggak bisa. Artinya begini, penjelasan itu supaya kakak lebih paham. Di 53, Yesaya 53 ayat 5 dan 9 itu sudah jelas. Clear di situ, nggak ada persoalan. Ya, bahwa Yesus terkutuk ya. Yesus terkutuk untuk dosa-dosa kami semuanya. Iya. Maka di sini bahwasanya dia tidak berbuat dosa. Nah itulah sedihnya kali. Udahlah dia nggak berdosa, terkutuk pula. Oke, boleh saya bertanya selanjutnya? Apakah? Boleh saya ajukan pertanyaan selanjutnya setelah Bapak menjelaskan ini? Silakan saja kakak. Tadi Bapak menjelaskan kepada saya, Uni, Yesus memang terkutuk, sudah selesai perdebatan tema 1. Sekarang kita masuk ke tema selanjutnya. Apakah betul di agama Bapak itu, Tuhan Bapak itu menghukum orang yang benar tidak bersalah seperti Yesus untuk menyelamatkan para pendosa kayak Bapak? Betulkah itu? Silakan. Yesus itu tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan apapun. Ia dihukum karena Bapak ke dalam dunia, menjadi manusia, lahir di rahim Maria, dan itu bukan lahir karena enggak, maksudnya apakah betul di agama Bapak itu seperti penjelasan Bapak bahwa Tuhan menghukum orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, yang adalah Tuhan yang menjadi manusia dihukum untuk menyelamatkan pendosa kayak Bapak ini? Memang begitu ajarannya, menghukum orang yang salah demi menyelamatkan para pendosa kayak Bapak. Betulkah begitu? Silakan. Begini Kak, saya mau, tapi nanti panjang-panjang juga, nggak bisa juga, ini harus singkat-singkat. Iya, ya? panjang lah Bang. Nggak apa-apa Bang, silakan Bang. Aku dengarkan, aku sabar ini mendengarkan Bang. Bang. Begini, di ayat firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Artinya kakak, benar yang dibilang Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui Yesus. Ya, kalau tidak. Jadi pintu masuk surga itu
adalah Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang di surga, yang bisa masuk ke surga atau kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kenapa? Tadi saya sudah bilang, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Allah telah menjadi manusia. Apakah benar Allah telah menjadi manusia? Benar. Ia adalah firman-Nya. Jadi betul setiap Tuhan orang Bapak yang- itu Ya. tunggu dulu. Silakan. Yang betul itu Tuhan Bapak menjadikan Yesus sebagai karunia atau sebagai tumbal? Yang betul yang mana ini, Pak? Sebenarnya Yesus itu datang ke dunia menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat. Untuk menebus kesalahan dan dosa. Menebus. Iya. Oh, maksudnya Karena berkat kalau itu- tidak bentar, ada bentar. Yesus. Aku nggak ngerti maksud berkat ini. Berkat ini maksudnya adalah ketika kau datang untuk dijadikan tumbal untuk kejahatan Bapak, itu berkat namanya. Berkat pengampunan dosa, kan? Sama halnya sebenarnya. Maksudnya berkat Di pengampunan dosa ini nggak ngerti ya. aku, Pak. Kalau berkat pengampunan dosa itu maksudnya Yesus Iya, mengampuni makanya- dosa datang ke makanya saya dunia. lagi jelaskan. Iya. Bukan, karena Begini, gini Pak, kita Kakak. udah melenceng. Mungkin Kakak membaca. Saya hanya ingin Bapak, sebentar. Saya tuh hanya ingin tahu Bapak, apakah betul agama Bapak, agama yang Tuhannya membun-bun orang yang tidak pernah berdosa? Aduh, double Pak. Aku mute dulu ya Pak ya. Coba Bapak pahami bahasa saya nih. Tadi Bapak menjelaskan, Tuhan saya itu Uni tidak pernah berdosa. Tapi dia dihukum, dibun-bun, dan menebus kutu karena dosa saya. Apakah betul agama Bapak itu begini? Yaitu menghabisi nyawa orang yang tidak pernah berdosa dan tidak pernah salah hanya demi menyelamatkan pendosa kayak Bapak. Saya ingin tahu betul agama Bapak begitu. Tuhan Bapak memang begitu ya? Orang yang tidak pernah berbuat dosa dihukum dia, orang pendosa kayak Bapak dimasukkan ke surga. Betul begitu agamanya? Silakan. Nggak, ngeri kali. Ngeri kali agama ini ya. Orang nggak salah dihukum, mereka yang berdosa Tuhan yang dihukum. Lanjut Pak, silakan Pak. Kedengarannya aku mute Pak dulu Pak. Kejam kali agama ini. Lanjut Pak, lanjut Pak. Mic-nya nggak kebuka Pak. Coba buka mic-nya dulu Pak. Iya Pak. Kejam kali, orang nggak salah, nggak apa-apa dihukumin sama Tuhan. Buka mic-nya Pak, mic-nya Pak, mic-nya buka Pak. Saya undang buka mic Pak. Kejam kali ya Tuhannya orang Kristen ya. Buka mic-nya Pak, bukan kamera tutup Pak. Kamera buka lagi Pak. Kakak juga ngomong-ngomong begini. Sebenarnya kakaknya Kedengarannya buat Pak, bentar, Yesus- saya tutup dulu, saya tutup. Iya. Kan Bapak yang percaya tadi kakaknya- Yesus terkutuk udah selesai tadi. Itu udah ngapain balik lagi? Karena Bapak udah ngaku Maunya Yesus jangan kakak terkutuk. Sekarang tambah-tambah begini. Kalau mau diskusi yang bukan itu saya tidak artinya bertambah. diskusi. Saya hanya Ya. bertanya, apakah betul seperti penjelasan tadi bahwa agama Bapak Tuhannya itu menghukum orang yang tidak pernah berdosa yang adalah dirinya sendiri yang adalah Tuhan untuk menyelamatkan para pendosa. Betulkah begitu? Benar. Benar. Iya, benar. Menyelamatkan orang berdosa. Ngeri Iya. kali ya Pak ya. Ia datang ke dalam dunia ya. itu menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena makhluk Mengerikan yang kali ya, paling tertinggi derajatnya di dunia ini adalah manusia. Oh gitu. Jadi Pak, tunggu Allah Pak. Waktu Yesus menciptakan manusia ya. segambar dan serupa dengan Allah. Oke, jadi mirip Allah kita ini mirip Tuhan. menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, itu tertulis dalam Kejadian. Makanya saya bilang, saya gini Kak, mudah-mudahan Kakak dengar di sana, mudah-mudahan jelas suara saya. Kakak punya Al-Quran, kami punya kitab Perjanjian Lama dan kitab Injil. Persoalan perbedaan pemahaman itu kembali ke akidah masing-masing. Ya nggak apa-apa Pak, kan saya nggak Jadi, marah kita berbeda, cuma saya Kakak kaget terima aja. apa yang ada di Bukan, saya Kakak shock tunggu. Pak. Masa ada Tuhan kayak gitu kejamnya minta ampun, orang yang nggak salah Kakak dihukum imani dia, yang orang yang ada bersalah di masuk situ. surga. Enggak, dulu tunggu dulu, nanti terjawab loh. Kakak iman yang ada di Al-Quran, saya imani yang ada di Kristen. Wah, Bapak Karena jangan ngajarin kakak gitu, tidak kita memahami diskusi. daripada
Itu kita nggak usah Kita diskusi sampai ke sana, ini. kita diskusi. Tapi bukan bapak yang menasihati saya. Kalau orang yang menasihati saya Iya. bukan bapak yang wajib nasihatin saya. Jangan Karena- melebar, Pak. Bapak buang waktu saya nih. Jangan melebar Kan sudah saya kemana-mana. jawab. Belum. Kan saya sudah jawab. Saya masih lanjut pertanyaannya. Nah, Bapak sudah mengakui Yesus terkutuk, sudah mengakui kalau Tuhan Bapak itu menghukum orang yang tidak salah sama sekali demi menyelamatkan orang berdosa kayak Bapak. Saya tanya ayat ini sama Bapak. Nah, ya. Tadi Bapak sempat juga bilang sama saya, Bapak baca kitab Yesaya bahwa Yesus itu adalah orang benar yang dimatikan di antara orang fasik, betul? Benar. Nah, Kiri kanannya coba- penjahat. Iya, berarti dia orang benar yang dimatikan di tengah-tengah orang fasik. Benar. Dia Nah, silakan, disalibkan. iya, Di silakan antara Bapak. orang-orang Udah fasik. jangan diulang. Saya cuman konfirmasi, Pak. Artinya saya paham. Maka coba Bapak jelaskan kenapa dalam kitab Kejadian. Aduh, dimi dulu, Pak. Bapak double, Pak. Bapak tadi double, Bapak tadi ini, ya. Coba Bapak jelaskan kenapa dalam kitab Kejadian pasal ke-18 nomor 25 dikatakan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, yaitu membunbun orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Artinya membunbun orang benar bersama orang fasik itu bukan sebuah keadilan. Makanya dalam kitab Kejadian dikatakan, masa hakim yang maha adil menghukum orang tanpa keadilan? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, yaitu membunbun orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Tiba-tiba Tuhan Bapak melakukan hal begitu. Jadi mana yang betul sifat Tuhan Bapak ini? Membunbun orang benar bersama orang fasik atau tidak melakukan hal itu? Coba, ini Tuhan yang sama atau Tuhan yang berbeda ini? Yang satu tidak mungkin membunbun orang benar di antara orang fasik, yang satu membunbun orang benar di tengah-tengah orang fasik. Mana yang betul? Silakan Bapak buka mic-nya. Bukan kamera, Pak, yang ditutup, Pak. Mic-nya yang dibuka, Pak. Bapak salah pencet tuh. Buka kamera sama mic. Iya, yang di mana, yang ayat mana itu Kakak ambil? Kitab Kejadian pasal ke-18 nomor 25. Benar. Ya. Bahkan Jadi dulu Tuhan Kitab ke-18 nomor 2. Glenn diam dulu Glenn ya. Silakan Pak, lanjut Pak. belum. Saya mute. Udah lanjut. Begini Kakak, makanya juga kita harus paham masalah apa. Kitab Perjanjian Lama berlakunya hukum Musa. Kakak kenal Musa kan? Kata mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Setelah adanya turunnya Isa atau lahirnya Yesus, maka ada kitab Injil. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, artinya ketika Yesus, itu kan janji dari seluruh Alkitab di Perjanjian Lama itu atau di Taurat itu adalah puncaknya tergenapinya ketika Isa Al-Masih atau Yesus turun ke dunia. Jadi Kakak mengambil masa yang berbeda di masa Musa dan di masa Yesus. Itu kira-kira Kakak, tidak perlu panjang lebar saja. Oh, jadi maksudnya kalau dulu Tuhan tidak menghabisi orang benar di tengah-tengah orang fasik, kalau dalam Perjanjian Baru Tuhan berubah, sudah mulai menghabisi nyawa Kalau orang benar di dulu antara orang orang fasik. berdosa, ya, kalau dulu orang berdosa melakukan kesalahan, kalau Kakak memang sering baca kitab Perjanjian Lama atau Taurat, maka kalau misalnya berbuat dosa saat ini, maka Allah bilang dipagut ular, mati engkau, maka mati. Semua sudah ditetapkan dari semua. Oh, berarti Tuhannya berubah sifatnya, Satu, Kakak. bukan Satu. bentuknya, sifatnya berubah. Berarti kalau dulu dia tidak menghabisi nyawa orang benar di antara orang fasik, kemudian di zaman Perjanjian Baru dia menghabisi orang benar di antara orang fasik, berubah sikapnya. Kan tadi saya sudah bilang melalui ayat firman. Jadi setiap kita melakukan sekecil kesalahan apapun, kita tetap dihukum. Tidak ada manusia di dunia, satu orang pun di dunia ini tidak ada yang benar. Ada yang nggak dihukum, Pak?
Daud mengambil bini orang tidak dihukum, yang dihukum anak hasil jinanya, bukan dia yang dihukum. Satu orang pun di dunia ini tidak ada yang benar. Ada Elia dan Henok ke surga tanpa Yesus. Iya, benar. Apakah mereka makhluk yang tidak pernah berdosa? Oh, berarti mereka berdosa masuk surga gitu. Ya kan ada mereka berdosa masuk surga. Maksudnya begini loh kakak. Bapak blunder, Mereka Pak. berdosa masuk surga kan. Bapak ada ini kitab makanya Musa rajin bagi baca. mereka. Berarti ya, kalau Daud itu pasti masuk Bapak surga. ini gimana ini, Pelin Pak? Tadi Bapak bilang tidak ada satupun manusia. Tadi Bapak bilang tidak ada satupun manusia yang tidak yang benar. Saya tanya, Elia Henok itu termasuk orang benar atau tidak? Itu orang benar. Katanya tadi nggak ada satupun orang benar nih. Sekarang ada yang benar. Mana yang betul di penjelasannya itu? Penjelasan di A dibantah di penjelasan di B gitu loh. Enggak, kakak sebenarnya harus memisahkan. Kata dan Yesus Bapak di ini zaman yang bicara sama konteksnya zamannya berbeda. Coba Bapak bilang tadi ketika Bapak bicara ada di zaman Yesus sampai sekarang orang benar. Bapak bilang tidak ada satupun buat khusus. Pak, dengar dulu, dengarkan Pak. Kalau Bapak bilang tidak ada semua pun manusia yang benar, saya tanya sama Bapak, konteks pembicaraan Bapak itu dari zaman Adam sampai nanti manusia mati kiamat atau hanya di zaman Yesus? Coba Bapak jelaskan. Bagaimana nggak nangkap? Bapak tadi bilang tidak ada semua manusia yang benar. Berarti ini bicara tentang seluruh manusia dari zaman Adam sampai kepada orang nanti setelah mati kita semua, atau hanya dibatasi di zaman Yesus saja? Sebenarnya di zaman dulu di kitab para nabi, pada zaman nabi-nabi banyak orang benar termasuk para nabi masuk surga. Berarti ada orang yang benar. Ada orang yang benar. Ada orang yang benar. Ya bilanglah, ternyata Bapak itu salah tadi ngomongnya. Tadi Bapak bilang tidak ada manusia yang benar. Berarti ada manusia yang benar. Tunggu dulu, belum selesai. Saya nggak nanya kenapa Pak, izin. Saya tidak pernah bertanya kenapa Yesus turun ke dunia. Saya nggak pernah tanya. Kenapa Bapak jawab? Diskusi itu bukan memaksakan jawabanmu kepada kami, Pak. Diskusi itu menjawab apa yang ditanyakan oleh orang yang diskusi dengan kita. Kenapa dari tadi menjelaskan apa yang kami tidak tanyakan dan tidak mau menjelaskan apa yang kami tanya? Kan kita diskusi. Masa Bapak menjelaskan apa yang kami nggak mau dengar? Nah, yang saya tanya itu adalah satu, Bapak sudah mengakui kalau Yesus terkutuk. Kedua, bahkan Bapak menjelaskan bahwa betul agama Bapak adalah agama. Jangan terkutuk oleh karena dosa-dosa. Baik, saya katakan, memang kalian mempunyai Tuhan yang terkutuk karena kalian. Ya, udah puas. Oleh karena dosa-dosa kami. Yesus adalah Tuhan yang terkutuk karena dosa umatnya. Udah puas. Terkutuk karena itu karena La ilaha illallah. Ya. Yesus adalah Tuhan yang terkutuk karena kelakuan umatnya. Puas. Dah. Nah, lalu Bapak juga sudah menjawab, agama Bapak ini Tuhannya adalah Tuhan yang menghukum orang benar di tengah orang-orang fasik dan menyelamatkan orang-orang fasik. Ini Tuhan Bapak. Ketika Bapak benarkan itu, saya bawa, kok Tuhan dalam perjanjian lama beda ya sifatnya? Tuhan dalam perjanjian lama tidak melakukan itu. Tidak mungkin dia menghabisi nyawa orang benar di tengah-tengah orang fasik untuk menyelamatkan orang benar. Gitu loh. Di-mute dulu Pak. Nah, lalu Bapak bilang itu kan zamannya berbeda. Oh, berarti zamannya beda. Berarti dulu Tuhan tidak menghukum orang benar bersama orang-orang fasik. Sekarang sudah dilakukan hal itu. Artinya ada perubahan dari sikap Tuhan. Tadinya Tuhannya adil teman-teman. Tuhannya tidak mungkin menghukum orang benar. Tiba-tiba di zaman perjanjian baru Tuhannya langsung nggak adil. Gitu. Karena tidak adil kita. Bapak buka mic-nya, nggak dengar. Kalau Bapak mau bicara buka mic. Karena saya mute, Bapak double. Silakan. Menurut Bapak oke. Mau saya tanya sama Bapak, adil nggak menurut Bapak ketika Tuhan menghukum orang benar demi menyelamatkan orang salah? Silakan dibuka mic-nya Pak. Adil nggak itu?
Bahaya kalau Bapak ini jadi guru sosial, teman-teman. Silakan Pak, buka mic-nya Pak. Menurut Bapak adil nggak Tuhan menghukum orang benar demi menyelamatkan orang jahat kayak Bapak? Silakan Bapak buka mic-nya Pak. Mic-nya. Nggak dengar Pak. Buka Pak mic-nya Pak. Matikan saya capan saya. Nggak double Pak. Double Pak. Double gimana sih? Saya ngomong Bapak pantulan suaranya ada, makanya saya mute. Nah, menurut Bapak, adilkah Tuhan yang menghukum orang benar demi menyelamatkan orang salah? Saya bertanya dengan nada lembut. Ya, ketika menghukum Yesus untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan kami, itu pertanyaan kakak hanya. Iya. Ada. Aduh, Pak Pendeta diam dulu Pak Pendeta. Menghukum Yesus menyelamatkan Pak Pendeta. Udah jelas suara saya. Pak, Bapak turun dulu boleh nggak? Terus naik lagi, soalnya Bapak double. Bapak turun dulu ya. Turun dulu boleh nggak? Terus Double. Kenapa begitu? Nggak tahu saya Pak, bukan tanggung jawab saya itu Pak. AP Bapak bermasalah. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.